Baik, selamat pagi berkat Tuhan. Baik, anak-anak, apakah semuanya anak-anak sehat? Sehat. Yang benar. Ada yang sakit? Ada kan? Oke, Nael sakit. Siapa lagi yang sakit? Ya, Langit. Siapa lagi? Dilva? Sudah sembuh? Sudah. Pras? Sakit? Hans? Alea? Kenan sakit? Sama Wisang sakit? Oke. Dijaga kesehatannya karena memang saat ini cuacanya itu dingin ya, betul ya? Kalau bangun tidur itu sekarang dingin. Yang biasanya tidurnya nggak pakai selimut, sekarang harus pakai selimut, ya kan? Terus biasanya kalau mandi nggak perlu pakai air hangat, tapi sekarang harus pakai air hangat pagi-pagi, ya kan? Rasanya seperti airnya itu ada esnya, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Itu namanya anak-anak, itu adalah ciri-ciri dari musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau itu cuacanya dingin, airnya juga dingin. Seperti itu ciri-cirinya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, Miss Dery ingin bertanya, apakah dari kelas 4A ini ada teman kalian yang tidak hadir? Coba dilihat kanan kirinya. Hadir semua atau tidak? Hadir ya? Hadir semua ya? Oke, baik. Nah, sebelum kita nanti kita bermain-main, sebelum kita bermain-main, kita mau ice breaking dulu. Seperti kemarin yang kita laksanakan misa bersama, ada A, B, C, D. Sesungguhnya sama sebaliknya. Paham ya? Kalau sungguhnya ya ikuti gerakannya. Tapi mohon maaf, Miss Dery itu mirror kalian. Jadi Miss Dery cermin. Jadi kalau Miss Dery menunjukkan tangannya gini, jadi kalian harus sebelah kanan. Kalau Miss Dery gini, maka sebelah kiri, gitu ya. Kalau sebaliknya, nah itu kalau Miss Dery minta kanan, maka kalian harus sebelah kiri. Seperti itu ya. Oke, masih ingat? Oke. Mau latihan atau langsung aja? Langsung. Oke. Siap ya? Semangat ya. A, B, C, D. A, B, C, D. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Kanan. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Kanan. Atas. Atas. Bawah. 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 Atas. Atas. A, B, C, D. A, B, C, D. Sebaliknya. Sebaliknya. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Atas. Bawah. Bawah. Atas. Kanan. Kiri. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang bingung, ada yang nge-lag gitu kan, ada yang nge-lag, ada yang nge-freeze. Ini mana ini ya? Oke, baik anak-anak, apakah anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar matematika tentang apa? Minggu lalu. Ya, Safira. Bilangan cacat. Tepuk tangan dulu untuk Safira. Yeay. Good job, betul. Minggu lalu kita belajar tentang bilangan cacat sampai berapa? 10.000. Lalu masih ingat tidak? Kita ada kegiatan loh. Kegiatannya apa yuk? Melihat apa itu? Struk belanja. Masih ingat ya kemarin ada teman kita yang membawa struknya sampai 1 meter. Ya kan? Punya siapa? Masih ingat? Deva ya. Kemarin Miss Dery juga kaget loh. Kok membawa struk 1 meter? Apa jangan-jangan itu gabungan dari tetangga-tetangganya ya kan? Nah, ternyata orang tuanya berjualan sembako. Oke, baik. Anak-anak, sekarang kita naik level. Kemarin kita belajar tentang bilangan cacahnya. Sekarang kita akan belajar tentang sebuah kasus. Ada yang tahu kasus itu apa? Kasus. Kasus. Nah, ya. Nue, ya, kasus masalah. Oke, apalagi? Kasus tidak selalu dalam bentuk masalah, tapi yang disampaikan Nue benar.
kasus itu adalah bisa dalam bentuk cerita. Cerita dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya, Arthur ya? Kasus itu adalah cerita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Noe, tadi sudah menjawab. Ya, sekarang kita akan belajar menentukan dan menggunakan nilai tempat. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan. Kemudian Miss Dery akan minta bantuan kepada Adit untuk membacakan ceritanya. Sampai ini ya. Tolong dibacakan. Oke. Yuk, silahkan. Tani memiliki hobi bersepeda. Tani selalu bersepeda saat bermain ke tempat temannya. Jarak rumah Tani ke tempat temannya sejauh 2.865 meter. Oke, terima kasih Adit. Nah, Tony itu memiliki hobi bersepeda. Siapa di sini yang suka bersepeda? Pit-pitan. Awan-awan nanti gosong. Nah, ada? Oke, sip. Nah, Tony itu suka bersepeda. Dia itu setiap pulang sekolah itu bermain ke tempat temennya bersepeda. Nah, kegiatan ini positif atau tidak positif? Positif ya. Kenapa kok bisa positif? Bersepeda itu termasuk apa? Olahraga. Lalu membuat badan kita bagaimana? Sehat, betul. Nah, sekarang kita lihat. Jarak rumah Tony ke tempat temannya itu sejauh 2.865 meter. Kalau dikilokan ya 2,8 kilometer. Jadi ya lumayan jauh, setara dengan sekolah kita ke sekolah kita ke Gereja Kemetiran. Nah, kalian sering jalan toh? Pernah jalan toh? Pas jam pertama itu. Nah, sekolah kita ke Gereja Kemetiran itu berjarak 2,8-an, hampir 3. Gitu. Jadi sekitar rumahnya Safira ya kan? Nah, situ. Itu 2,8 kilometer. Nah, gitu. Sekarang kita lihat. Di sini ada pertanyaan. Tuliskan 4 angka dari bilangan jarak rumah Tony ke tempat temannya. Di sini ada angka apa tadi yang diceritanya? 2, 8, 6, 5. Nah, masih ingat ya, kita memasukkan nilai tempat itu dari mana anak-anak? Satuan. Oke, habis satuan apa? Selanjutnya? Betul. Nah, untuk satuan berada di belakang apa depan? Belakang. Ini diisi angka berapa? 5. Ini 6. Ini 8. Ini 2. Oke, pinter. Bisa semua? Bisa. Oke, sekarang kita lihat kasus lagi. Sekarang kita belajar tentang kasus. Ya, kita menjadi detektif, ya. Nah, ini datanya relate ya. Relate itu nyata. Jadi mencari data ini itu dari Google, dari Atlas, tahu ya Atlas, buku Atlas. Nah, dan Miss Dery mengecek benar supaya anak-anak itu tidak istilahnya tidak dibohongi untuk jaraknya. Jadi Miss Dery itu selalu menggunakan datanya itu nyata, konkret, tidak halusinasi. Tahu ya? Halusinasi itu kayak, mohon maaf, kayak orang yang di pinggir jalan, yang orang gila itu kan halusinasi kan? Aku punya pesawat jet, gitu. Nah, itu kan namanya halusinasi. Nah, kalau Miss Dery tidak menggunakannya itu tidak pernah halusinasi. Bohong tuh loh, enggak mungkin toh. Kalau ada soal ya kayak gini, Aisyah memiliki mobil sebanyak 100, itu terjadi apa enggak kan? Enggak realita itu namanya. Jadi Miss Dery itu selalu menggunakan contoh yang ada di sekitar kita. Contohnya, Arthur memiliki alpukat sebanyak 10, itu masih masuk akal loh. Nah, seperti itu.
Jadi sesuai dengan umur kalian gitu. Mosok umur kalian udah punya 100 mobil, umur kalian sudah punya uang 2M, itu kan nggak mungkin, ya kan? Nah, lanjut. Indonesia merupakan negara kepulauan. Kita tahu ya, pulau Indonesia tuh banyak sekali, sampai ratusan. Ya, dan bahasa daerahnya sampai berpuluh-puluh ribu, ya kan? Ada banyak pulau kecil. Nah, dari banyak pulau besar, itu ada pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Rote. Anak-anak tahu Pulau Rote itu letaknya di sebelah mana? Pulau Rote. Di selatan Nusa Tenggara Timur. Atau Pulau Rote itu adalah pulau paling selatan dari Indonesia. Setelah Pulau Rote itu sudah bukan wilayah Indonesia lagi, tapi wilayah Australia. Jadi Pulau Rote itu pulau terpinggir, sebelah selatan sendiri. Setelah itu masuk ke wilayah Australia. Gitu. Nah, Pulau Rote itu ada di lagunya nih loh, Indomie tuh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya kan? Nah, itu. Jadi ada di lagunya Indomie. Nah, ini bukan iklan ya, cuma ini memang nyata. Oke. Rina mengamati luas daratan Pulau Rote. Jadi Pulau Rote itu panjang, tapi panjangnya itu hanya kecil. Dan lebih fokus pada Kepulauan Rote. Kepulauan Rote itu, ini loh anak-anak, ibu kotanya. Nah, kalau Indonesia ibu kotanya mana? Jakarta toh. Kalau DIY, ibu kotanya ada yang tahu nggak? DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, ibu kotanya, pusat kotanya namanya apa? Kita di mana ini? Di kota mana? Jogja. Kota Jogja itu pusat kotanya dari DIY. Gitu. Loh, kenapa Miss kok bisa jadi pusat kota? Bisa kalian lihat, banyak gedung tinggi di kota Jogja toh. Di kota Jogja ada pegunungan nggak di sini? Nggak ada kan? Yang ada apa? Di Gunung Kidul, di Sleman, Kaliurang itu, lalu di Kulon Progo, ya kan? Terus Bantul gitu ya. Nah, itu kan masih banyak alamnya. Imogiri kan masuknya Bantul, itu bukan masuknya kota Jogja, bukan. Tapi daerah istimewa Yogyakarta itu memang luas sekali, tapi titiknya itu di kota Jogja. Nah, ternyata luas dari Kepulauan Rote atau ibu kotanya itu tuh 1.273 km persegi. Nah, di sini loh letaknya. Yang ada merah-merahnya itu Kepulauan Rote. Sini. Nah, sebelah sini itu udah beda. Sudah miliknya Australia. Nah, 1.273 km persegi. Sekarang kita implementasikan ke matematika untuk nilai tempat. Untuk satuan angka berapa? 3. Untuk ratusan? 2. Ribuan? 1. Puluhan? 7. Oke, betul. 1, 2, 7, 3. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Gitu ya. Masih ingat? Betul. Selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi, yang sudah di Pulau Rote tadi itu, angka 1, ribuan, 2, ratusan, 7, puluhan, 9, satuan. Kalau ribuan itu ciri-cirinya masih ingat ya, pasti ada kata ribu. Kalau ratusan, ada kata apa? Ratus. Kalau puluhan? Puluh. Kalau satuan, ada nggak? Tidak ada. Oke, anak-anak, ini kita akan kerjakan nanti, tetapi kita akan bekerja secara kelompok. Ya, kita akan bekerja secara kelompok. Kita menjadi
detektif. Oke, kita akan menjadi detektif. Nah, kita akan bagi kelompok, acak ya, acak. Seperti kemarin, kita akan membaginya secara mengular. Mengular masih ingat? Mungker-mungker ya, mungker-mungker. Tapi kita mulai, kemarin kan dari sini, ya kan? Kita mulai dari Dayu, nanti Edward, terus Adit, terus Adriel, Karel, Kenzi, Ozora, Alexa, Alea, Felis, Dilva, Pras, terakhir Langit. Oke, kita akan berhitung 1 sampai 7. Loh, kenapa Miss 1 sampai 7 kayak kemarin? Miss Jerry ingin kelompoknya itu kelompok yang efektif, tidak terlalu banyak orangnya, supaya bekerja semua. Coba kalau satu kelompok isinya 100, bisa bekerja nggak? Nggak bisa. Pasti nanti ada yang bekerja, ada yang main, ya kan? Nah, ada yang arisan, ya kan? Ada yang gambar-gambar. Nah, maka dari itu kita akan berhitung 1 sampai 7. Kalau sudah sampai 7, kemudian ngitungnya berapa lagi? 1, jangan 8. Tuh ya. Oke. Yuk, kita mulai dari Dayu dulu. Nanti akan Miss Jerry jelaskan tugasnya ngapain. Yuk, 1, 2, 3. Zura berapa tadi? 1. Yes, oke. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Jangan dilupain, diingat-ingat. Oke? Ya, diingat-ingat dulu. Kalau lupa, tulis dulu di buku, nanti nggak lupa. Tulis dulu kelompoknya. Karena habis ini Miss Jerry mau jelasin, nanti nggak lupa. Tulis wae, nanti nggak, aku berapa ya tadi ya? Nanti nggak seperti itu. Nanti tiba-tiba amnesia, ya kan? Lupa, hilang ingatan. Oke, Miss Jerry akan menjelaskan. Ini sangat seru kegiatannya karena nanti kalian akan mencari harta karun. Oke, kegiatannya mencari harta karun. Tapi harta karunnya harta karun soal. Oke, Miss Jerry tidak akan memberitahu soalnya itu apa-apa saja, tetapi silakan diperhatikan ya. Miss Jerry sudah menyebar harta karun itu ke beberapa titik. Ada 10 titik. Oke, ada berapa anak-anak? 10. Jadi nanti kalian harus menemukan sebanyak berapa? 10. Oke, kalau nilainya ingin 100, maka kalian harus menemukan 10. Oke, nanti kalian pertanyaannya nanti dulu, Miss Jerry jelas ya sih. Itu ya. Itu pertama. Isinya apa, Miss? Kita akan belajar, tadi kan kita belajar tentang kepulauan ya. Nah, kepulauan itu biasanya identik dengan pegunungan, betul? Nah, Miss Jerry itu menerapkan pembelajaran mendalam dengan cara apa? Kita harus mengenal gunung-gunung yang ada di Indonesia. Jadi nanti harta karunnya adalah kalian harus menemukan 10 gunung yang ada di Indonesia. Ya. Nanti pertama kalian menuliskan nama gunungnya. Oke, nama gunungnya. Nanti ada Gunung Rinjani, ada Gunung Semeru. Nanti kalian cari pokoknya. Nah, cara mengerjakannya, nanti tulis dulu nama gunungnya. Mudeng? Mudeng. Di bawahnya tulis MDPL-nya itu ketinggiannya. Ketinggian gunungnya. Itu ya. Contohnya Gunung Semeru bawahnya 3.234 MDPL. Itu ditulis ya. Oke. Kemudian dikosongi 1 baris. Oke, dikosongi 1 baris.
kalian menentukan ribuannya angka berapa, ratusannya angka berapa, puluhannya angka berapa, dan satuannya angka berapa. Oke? Paham? Oke. Nanti boleh caranya seperti ini. Miss Dery beri contoh terlebih dahulu. Miss Dery izin matikan terlebih dahulu supaya anak-anak bisa mengerjakan. Contohnya Gunung Semeru. Ketinggiannya 3.000, boleh dikasih jarak sekalian. 454 mdpl. Nah, boleh kalian begini. Nah, seperti ini saja. Oke? Jelas? Oke. Di situ ada tulisannya anak-anak. Boleh kalian baca, boleh kalian cermati karena itu untuk pengetahuan kalian. Ada 10 gunung yang ada di Indonesia. Gunung-gunungnya sangat luar biasa. Ada juga salah satu gunung di Indonesia yang memiliki salju di daerah Papua. Nah, bukan Everest, tapi nanti kalian lihat, nanti kalian cari, di situ ada. Oke, bukan Everest. Kalau Everest itu berada di Amerika. Ya. Nah, supaya kita bisa melihat gunung yang ada saljunya lama, maka kita harus menghemat energi. Karena salju itu kan mudah mencair karena pemanasan global. Panas itu karena panas. Jadi kita harus menjaga dengan menghemat listrik. Nah, apakah ada yang mau bertanya dengan tugasnya? Nue mau bertanya? Apa? Gimana? Oke, menemukan harta karun ya. Miss Dery akan beritahu, lokasinya hanya berada di atas. Ya. Sekitar kelas 5, lorong sini, kelas 6, kelas 3. Dan ada di sini. Oke. Kalau satu pos itu penuh, kalian cari yang lainnya dulu. Gitu ya. Caranya supaya tidak menumpuk, bisa dibagi. Nah, ada yang sebelah sana, kamu yang sebelah sana ya nyari sana. Iya, berpencar. Satu lagi kamu nyari yang di lorong ya, satu lagi kamu nyari yang di sana, satu lagi kamu nyari yang di sini. Kan ada 4 orang kan? Nah, nanti bertemu, dikumpulkan, aku nemu ini. Saling ngasih tahu. Tapi untuk kelompoknya aja. Itu. Gitu ya? Mudeng? Oke, ya, Kara. Pakai buku tulis kalian. Oh, gunungnya di kertas sudah Miss Dery tempel. Nanti kalian cari. Nggak usah diambil, kalian cuma lihat aja. Oke, Alia. Bentar, Alia dulu. Pribon? Loh, kita memang mau jakarnya di luar. Kita mencari data, mencari harta karunnya keluar dulu. Kemudian kalau mau diskusi dengan temennya, monggo. Mau di dalam kelas boleh. Mau di luar juga boleh. Itu ya. Ya. Mana? Ini contohnya anak-anak Gunung Semeru. Ini tuh ketinggiannya 3.454 mdpl itu meter di atas permukaan laut. MDPL itu singkatannya meter, T permukaan, D di atas, L laut. Gitu. Jadi gunungnya ini diukur anak-anak dari atas laut, terus naik itu berapa tingginya. Oke, mudeng ya. Oke, yuk. Jadi sekarang prepare, silakan buku tulis, bolpen atau pensil dan penghapus.
Kalian boleh ngumpul dulu nanti. Kamu nanti sebelah sini, kamu sebelah sini. Ya. Duduk dulu. Miss Jerry panggil ya satu-satu ya. 7. Yang kelompok 7 silakan. 7, 7, 7. Langsung keluar. Diskusi dulu. Oke, 1. 6. 6, 6, 6. 6. 6. Sudah? 2. 2. Ya. 4. 4, 4, 4. Sudah? 3. 5. Ayo, silakan. Sebentar udah kebelet banget.
Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Tapi ada satu teman kita yang belum selesai, kita tunggu dulu. Ya, Sarah, ada apa? Tidak, yang penting ada 10 gunung. Nah, baik anak-anak, dari 10 gunung yang sudah kalian temukan dan ada 2 puncak, betul ya? Puncak Mandala dan apa lagi? Puncak Trikora ya, ada kan? Nah, lalu ada salah satu gunung yang tadi Miss Jerry sudah sebutkan, ada gunung yang memiliki salju. Itu namanya adalah Kartens Pyramid. Nah, yang letaknya di Papua. Silakan boleh kalian cek, coba tingginya berapa, coba disebutkan. Yang Kartens 4.000? Oke, 4.884. Oke, itu adalah gunung tertinggi di Indonesia dan termasuk gunung yang tertinggi juga di dunia. Bukan tertinggi, tetapi masuk gunung tertinggi di dunia. Gitu. Tapi Miss Jerry belum belajar lebih dalam urutan keberapanya. Yang penting masuk ke urutan gunung tertinggi di dunia. Karena apa, anak-anak, di sana itu medannya sangat rumit sekali. Kita harus melewati antar jurang-jurang dengan alat seadanya. Jadi melewati jurangnya itu tidak seperti selokan yang kecil itu enggak, tapi lebar gitu. Dan melewatinya itu dengan anak tangga, tapi dari besi diturunkan gini dan kita merangkak. Nah, itu memang medannya sangat ekstrim, makanya disebut sebagai gunung yang tertinggi, terekstrim juga. Di sana masih, puji Tuhan, masih ada saljunya. Tapi harapannya kita harus tetap menjaga, gitu ya. Baik. Anak-anak, bagaimana perasaannya tadi setelah kegiatan tadi? Ada yang mau senang? Apalagi? Apalagi? Senang. Selainnya bahagia, apalagi? Seru, deg-degan. Karena takut ada yang kurang, ada yang kelewat, ada yang kedobel nulisnya, ya kan? Apalagi? Capek. Kenapa capek? Karena harus mencari-cari kan ke sana ke sini. Nah, capek. Tapi ya kita harus kegiatan seperti itu. Itu memang sudah Miss Jerry dan Bu Feti rancang untuk kegiatan pembelajaran materi ini, gitu. Supaya tidak membosankan selalu di sini dan harapannya anak-anak bisa semakin mendalam untuk pengetahuan tentang nilai tempat. Besok kita akan bahas anak-anak untuk materi ini. Lalu, apakah ada yang mau menyebutkan? Miss Jerry minta 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan untuk menyebutkan. Oke, Safira silakan maju. Lalu, Kenan, ya silakan maju. Yuk, disebutkan gunungnya apa aja. Gitu. Yuk, Safira dulu boleh. Yuk, dibacakan ya. Gunungnya apa, kemudian sebutkan 2 gunung, MDPL-nya berapa, kemudian nilai tempatnya berapa. Silahkan. 2 gunung. Gunung Semeru tingginya 3.676 mdpl. 3 sebagai nilai tempat ribuan, 6 sebagai nilai tempat ratusan, 7 sebagai nilai tempat puluhan, dan 6 sebagai nilai tempat satuan. Lagi. Puncak Mandala tingginya adalah 4.760 mdpl. 4 sebagai ribuan, 7 sebagai ratusan, 6 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Safira. Terima kasih. Betul.
1, yuk. Kenan. 2 gunung. Kecuali yang sudah disebutkan oleh Safira jangan disebutkan lagi ya. Yang keras nggih. Gunungnya itu yang Boleh silakan. Selain yang disebutin sama Safira itu ada apa? Yang disebutin sama Safira. Oke, kamu dulu. Yuk, kamu sebutin 2 ya. Bebas, monggo. Yuk. Gunung Latimojong, ribuannya 3, ratusannya 4, puluhannya 3, satuannya 10. Satuannya 10 berapa? Kosong. No, ya. Satu lagi. Gunung Sanggar, MTPL-nya 3.564. Ya. 3 sebagai Ribuan, terus 5 sebagai ratusan, 6 sebagai puluhan, 4 sebagai satuan. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu untuk Kenan. Terima kasih Kenan. Ya. Baik, nanti akan Miss Dery nilai kegiatan itu ya. Jadi kalau belum 10 silakan nanti dilengkapi. Baik. Kemudian Miss Dery akan memberikan tugas atau istilahnya PR dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan di sekolah. PR itu singkatannya pekerjaan rumah, ya. Boleh kalau nanti sambil nunggu dijemput orang tuanya daripada gabut, ya kan? Boleh sambil kerjain. Oke, PR-nya Miss Dery memberikan 2. Kalau kalian hanya punya 1 buku, ya sudah 1. Kalau punya 2 buku silakan 2, gitu ya. Oke. Mau ditulis? Boleh? Ditulis di buku tulis? Pribon? Boleh, halaman bukunya ditekuk boleh. Tapi jangan lupa ditulis keterangan PR juga. Biar tahu bagian itu ada PR-nya. Ya. Untuk ESPS Matematika, itu PR-nya di halaman 5. Ya, SPS itu buku paket. Gini aja, yang punya buku paket ditulis aja di sini. Ya, yang punya buku paket dibuka halaman 5. Nih, tulis PR. ESPS PR-nya halaman 5 pada bagian ayo berlatih. Halaman 5 ya. Ya, ditulis PR. Pribon? Itu sampai yang ini cuma sampai halaman 6 itu ada 6 nomor kan? Nah, ayo berlatih. Pribon? Ya, yang dikerjakan itu. Sampai yang atasnya aja. Ya. SPS halaman 5, ayo berlatih. Sudah? Oke, itu yang ESPS. Kemudian untuk yang LKS, halaman 12. Halaman 12, Romawi 1 dan 2. Itu singkat kok, cepet banget ngerjainnya. Halaman 12 dan 13 bagian atas. Halaman 12 dan 13. Yes. Yang LKS halaman 12. Oke? Ya, yang bagian atas. Ya. Ya. Gampang kok itu. Terus yang punya ESPS halaman 5 dan 6 bagian atas. Cuma dikit. Kita akan bahas saat pelajaran matematika hari Kamis. Ya, hari Kamis. Nanti akan Miss Dery infokan ke orang tua kalau ada PR supaya didampingi. Yes. Nanti ya. Loh, itu yang kemarin kan? Ya. Oh, yang baru ya. Nanti ya. Ya. Hah? Oh ya. Oke.
Baik, anak-anak. Jadi mau bertanya, apakah sudah jelas tugasnya? Sudah, oke. Kita akan melakukan tanya jawab tentang kelompok. Bagaimana kelompoknya? Berjalan baik tidak? Baik. Oke, semuanya bekerja? Oke, apakah ada yang mengganggu? Tidak. Oke, benar? Benar. Oke, baik. Maka dari itu, anak-anak, untuk matematika ini Miss Jerry hanya memberikan aksi bagi kalian. Kalau di sekitar kalian, ya, kalau di sekitar kalian itu ada yang kesulitan untuk menentukan ini puluhannya berapa, silakan kalian memberi tahu. Ya, membantu betul. Kalau teman kalian bingung, ini berapa ya puluhannya, ya itu silakan dibantu. Gitu ya. Ya, kecuali kalau saat ujian. Kalau ujian kita membantu atau tidak? Tidak. Kalau ujian itu dikerjakan secara mandiri. Nah, bertanya itu saat ini, saat pelajaran ini, Miss aku nggak mudeng ini, maka kita ulangi lagi, kita review lagi. Begitu? Ada yang ingin bertanya? Sampun? Oke. Maka dari itu anak-anak, karena jamnya sudah habis, kalian harus ya makan bergizi ya, makan bergizi. Maka dari itu kita akan berdoa. Yang pimpin doa silakan maju ke depan. Kemudian nanti yang piket hari Selasa nanti membantu mengambil MBG. Oke? Nanti jangan lupa memberi salam. Sebentar. Yuk kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, semoga makanan kami dapat diberkati dengan baik. Santa Kristus, doakan kami. Amin. Yuk memberi salam. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk, silakan bukunya dimasukkan. Yang piket hari Selasa silakan membantu.